Yang punya kemampuan itu diberikan ruang. Jangan karena beda pemilihan kemarin di kepala desa, beda pemilihan di wali kota, walaupun dia cerdas, jangan dipakai. Kau umurnya 39 tahun, berarti kau yang jadi wali kota Kendari, jadi gubernur Sulawesi Tenggara, jadi kepala dinas, jadi pengusaha, jadi konglomerat. Kurang lebih 250 pasang mata ada di ruangan Plaza Inn Kota Kendari. Artinya apa? Paling tidak ada 250 gagasan yang ada dalam ruangan ini yang siap akan mengguncangkan Kota Kendari. Kalau Bung Karno bilang berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Saya kira di Kendari lebih dari 10 pemuda. Jangankan dunia, Kendari saja kita rebut. Kendari saja harus kita warnai. Kemarin saya datang di Kota Kendari, wih banyaknya baliho. Masya Allah. Ada yang tulis saya siap jadi wali kota Kendari. Oh, ada yang tulis Kendari maju, Kendari bisa, dan seterusnya. Ada dek, biar bagaimana yang menentukan siapa pemimpin di Kendari, di Sulawesi Tenggara adalah kita-kita yang ada dalam ruangan ini. Kenapa? Karena jumlah kita besar. Karena jumlah kita besar. Kita berbicara tentang pemimpin, bicara tentang anak muda. Salah satu yang paling identik dengan anak muda adalah kepemimpinan. Oleh karena itu dia harus berpikir maju dulu. Kenapa? Karena tidak ada perubahan, tidak ada tindakan yang tidak diawali oleh pikiran. Oke, jelas ya? Oke. Yang kedua, kreatif. Ada sekalian, saya ingin menyampaikan di kesempatan yang baik ini, ayo miliki sebagai ciri anak muda yang era sekarang adalah kreatif. Kenapa? Saya pernah dikucilkan, saya pernah dihina karena tidak punya apa-apa, saya pernah diinjak-injak karena bukan anaknya siapa-siapa. Tetapi di kesempatan ini saya mau sampaikan, karena saya memiliki cuma satu, yaitu saya memiliki kreativitas. Saya tantang terus saya punya diri supaya bisa kreatif. Apakah itu kreatif dalam bidang seni, kreatif dalam bidang organisasi, kreatif dalam bidang gerakan, saya lakukan. Oleh karena itu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, miliki ini kreatif. Kalau kita kreatif, mau disimpan dimanapun, insya Allah jadi. Insya Allah jadi, selama kita kreatif. Makanya ini yang perlu dipahami adik-adik sekalian. Kreatif itu dari pikiran. Makanya selaras. Bukan disebut pemimpin kalau dia wali kota. Bukan dia disebut pemimpin kalau dia ketua BEM. Bukan disebut pemimpin kalau dia ketua himpunan. Bukan disebut pemimpin itu kalau dia ketua OSIS. Pemimpin era sekarang bukan karena kedudukan, tapi pemimpin sekarang itu karena fungsi. Jadi apa yang saya jalankan di Makassar itu bagian daripada fungsi, dan itu adalah ciri daripada kepemimpinan. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin punya kepemimpinan. Mudah-mudahan bisa dipahami apa bedanya kepemimpinan dan pemimpin. Semua kita di sini punya semangat dan jiwa kepemimpinan. Tinggal kita jemput takdir kapan kita mau jadi pemimpin. Kira-kira sederhananya itu. Yang kami hormati anggota DPRD Sulawesi Tenggara, dia dihormati karena dia jabatannya anggota dewan. Coba selesai dia 5 tahun, lepas kontrak dengan masyarakat, tidak dipilih lagi jadi anggota dewan, apakah masih dihormati? Tanda tanya besar. Jangan sampai kita mau dihormati karena jabatan tak sekarang ketua BEM, jabatan tak sebagai ketua organisasi. Jangan. Kita dihormati karena fungsi kita. Fungsi kita. Makanya saya tidak mengejar jabatan. Saya kejar fungsinya. Bagaimana betul-betul berfungsi dengan baik kehadirannya kita. Kalau kita ada di tempat itu, seberapa besar pengaruh kita. Kalau tidak berpengaruh berarti selesai. Kita belum bisa melakukan apa-apa. Caranya gimana? Ciptakan circle-nya, ciptakan ekosistemnya. Kalau tidak bisa di situ, sekali lagi, investasi terus leher ke atas. Banyak membaca. Ini penting saya sampaikan kepada kita, dan saya semangat sekali menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Kota Kendari, karena ini adalah pesan penting yang sama-sama perlu kita jaga. Orang mau menjadi ketua himpunan saja sampai lempar kursi,
Lempar meja, lempar botol, lempar air, lempar uang, dan seterusnya. Hanya mau mengejar yang namanya mau dihormati. Padahal Anda ketua, Anda wali kota, tapi belum tentu Anda benar-benar menjadi wali kota. Fungsi Anda benar-benar menjadi kepala desa. Dan inilah tantangannya kita. Oleh karena itu, kejar fungsinya, jangan kejar jabatannya. Kalau Anda sudah layak, sudah berfungsi dengan baik, insya Allah jabatan itu akan datang sendiri. Kemarin Dr. Gamal waktu kita lagi makan malam di Kampung Bakau, dia mengatakan, Rijal, sekarang itu zamannya adalah the real man, the real power. Anak muda yang betul-betul real adalah yang memiliki power. Saya sampaikan, tapi power yang paling penting adalah ketika fungsinya sebagai manusia, sebagai anak muda betul-betul dimanfaatkan. Dan ini yang harus kita lakukan di Kota Kendari. 1 minggu dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, saya akan selalu ke depan, insya Allah dapat kabar dari Kendari bahwa alumni dari pelatihan ini sudah membuat gerakan A, membuat gerakan B, membuat gerakan C. Ada yang mau maju jadi kepala desa, ada yang mau lawan stigma politik yang selama ini money politik dia mau lawan. Ada yang menginginkan politik transformasional yang sebelumnya menjadi politik transaksional. Harus ada seperti itu kakak-kakak. Saya bergerak di Makassar, teman-teman bergerak di Kendari. Tujuannya satu, kita ketemu untuk Indonesia Raya. Kira-kira sederhananya begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kakak? Momentum itu sangat-sangat penting. Dan saya rasa 2022 ke depan ada peristiwa besar 2024. Jadikan momentum anak muda lah yang menjadi pemenang. Karena kalau tidak, bukan anak muda yang menentukan pemenangnya atau menentukan masa depannya, maka saya khawatir yang akan terpilih atau yang akan menjabat itu tidak mengerti apa maunya kita. Dia tidak mengerti apa maunya dunia. Kalau seperti itu, maka kesejahteraan, keadilan, kedamaian di Kota Kendari hanya narasi, bukan eksekusi. Itu yang kita harapkan. Jangan pernah gadaikan integritasmu hanya gara-gara uang 50.000, hanya gara-gara uang 100.000, hanya uang 200.000. Tidak, jangan sampai ternilai seperti itu kakak-kakak sekalian. Jaga integritas tak dengan baik. Orang tua tak sudah sekolahkan ki, orang tua tak sudah besarkan ki. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi manusia yang berintegritas. Kita lihat bagaimana sekarang kondisinya. Banyak dulu orang-orang hebat, ternyata Masya Allah, nauzubillah min zalik, kemudian masuk kepada hal-hal lingkungan yang sangat-sangat merugikan. Nah, inilah pentingnya menjaga integritas. Harapannya Rijal cuma sederhana. Saya itu mau sekali kak, orang yang punya pengetahuan itu dihargai, yang punya kemampuan itu diberikan ruang. Jangan karena beda pemilihan kemarin di kepala desa, beda pemilihan di wali kota, walaupun dia cerdas, jangan dipakai. Saya secara pribadi sangat muak dengan kata-kata itu. Benci sekali saya. Tidak seperti begitu yang saya pelajari di kampus, tidak begitu yang saya pelajari di organisasi kakak-kakak sekalian. Ada orang memiliki kemampuan luar biasa, tapi karena kemarin dia tidak dukung calon wali kota yang terpilih, tidak dipakai. Makanya Kendari jalan di tempat, makanya Sultra Indonesia. Nah, ini yang harus sama-sama kita lakukan kakak-kakak sekalian. Ayo fokus pada pengetahuan. Dalam agama saya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang-orang yang punya pengetahuan sama orang yang beriman. Hari ini orang yang punya pengetahuan mungkin kalau dia tidak dekat dengan penguasa, dia kenapa kemudian? Inilah yang harus kita perhatikan ada. Meleklah politik, jangan kita pernah benci politik. Yang kita benci adalah orang-orangnya yang kemudian merusak, yang selalu dikatakan di media sosial itu cuma oknum. Mau sampai kapan orang akan bilang oknum? Usia 39 tahun di tahun 2045, Siti dan teman-temannya lah yang mewarnai Indonesia. 2045 sekarang sudah tren kakak-kakak sekalian. Rata-rata sekarang itu milenial take over. Yang jadi presiden itu usia 45 tahun, 40 tahun. Yang jadi bupati 30 tahun, 40 tahun. 2045 dek,
Kau umurnya 39 tahun, berarti kau yang jadi wali kota Kendari, jadi gubernur Sulawesi Tenggara, jadi kepala dinas, jadi pengusaha, jadi konglomerat. Siapkan dari sekarang. Sebelum sampai 2045, sebelum kau umurmu 39, Dek. Saya sekarang umur 30-an. Artinya apa? 10 tahun lalu sudah saya siapkan. Dan ketika kemudian saya sudah dikasih kesempatan, waktumu lagi Rijal, maka saya akan mengatakan, saya siap. I'm ready for change. Saya siap untuk perubahan.